Pertemuan sekarang pertemuan kelompok 3, judulnya tentang integrasi ilmu dalam kehidupan, dalam segala aspek kehidupan. Silakan kelompok 3, ini ada Pak Dera, Eka Sandi, Pak Firdaus Amin, Ibu Hera Purwanti, Pak Ilham Rusdiana, dengan Pak Yopi Purnama. Slide-nya silahkan ditampilkan. Kita gaptek juga nih dok, masukkan slide-nya ini. Coba Bapak, slide yang pernah dikirim ke saya, coba ini Pak, ditampilkan saja, atau Bapak WA ke saya. WA aja ya. Ya, so nanti saya tampilkan deh. 8027. Kira masukkan ini ya? Ya, Assalamualaikum. Ya, mulai masuk lagi nih Pak. Kelompok 3 HKI ya. Kelompok 3 HK ya dok. Ya. Coba saya perlihatkan ini. Coba ya. Sudah nampak gambarnya Pak? Sudah tampak, dok. Terima kasih. Oke, silakan. Silakan dimulai saja Pak, nanti saya bantu nih slide. Ya. Saya sendiri bawa ada ininya ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas di filsafat untuk integrasi ilmu bagi kehidupan manusia. Sebagai pendahuluan,
pentingnya kedudukan ilmu di dalam kehidupan manusia. Harus kita pahami apakah ilmu selalu merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Disinilah kemudian ilmu harus diletakkan secara proporsional dan memihak pada nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan. Sebab jika ilmu tidak berpihak pada nilai-nilai, maka yang akan terjadi adalah bencana dan malapetaka. Sebagai pembahasan, menurut bahasa Yunani, dari mulai kita memaknai daripada ilmu tersebut, aksiologi berasal dari kata aksios, artinya adalah nilai, dan logos artinya adalah teori atau ilmu. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Aksiologi bisa juga disebut sebagai the theory of value atau yang disebut dengan teori nilai. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa definisi aksiologi. Aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut Wibiosono dalam Sarijuyo tahun 2009, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, dan moral sebagai dasar normatif penilaian, penggalian, serta penerapan ilmu. Nah, berkenaan dengan nilai ilmu, tak dapat dibantah lagi bahwa ilmu itu sangat bermanfaat bagi seluruh manusia. Dengan ilmu, seseorang dapat mengubah wajah dunia bahkan. Berkaitan dengan hal ini, menurut Francis Bacon, seperti yang pernah dikutip oleh Jujun S. Surya Sumantri pada tahun 1996, bahwa pengetahuan adalah kekuasaan. Nah, apa itu kekuasaan? Nah, bisa jadi juga kekuasaan merupakan berkah atau justru malah menjadi malapetaka bagi manusia. Memang kalaupun terjadi malapetaka yang disebabkan oleh ilmu, bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa itu merupakan kesalahan ilmu, karena ilmu itu sendiri merupakan alat bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidupnya. Lagi pula, ilmu memiliki sifat yang netral. Nah, saya ulangi lagi bahwa ilmu itu adalah sifat dasarnya adalah netral. Ilmu tidak mengenal baik ataupun buruk, melainkan tergantung pada pemilik ketika menggunakan ilmu tersebut. Selanjutnya, pembahasan ilmu dan moral. Berbicara masalah ilmu dan moral memang sudah sangat tidak asing lagi. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Ilmu bisa menjadi malapetaka kemanusiaan jika seseorang yang memanfaatkannya tidak bermoral atau paling tidak mengindahkan nilai-nilai moral yang ada. Tapi sebaliknya, ilmu akan menjadi manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia jika dimanfaatkannya secara benar, tepat, tentunya tetap mengindahkan aspek moral tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, tanggung jawab seorang ilmuwan. Ilmuwan memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab lainnya adalah daripada seorang ilmuwan dalam bidang etika. Dalam bidang etika, ilmuwan harus memposisikan dirinya sebagai pemberi contoh. Seseorang ilmuwan haruslah bersifat objektif, terbuka, menerima kritik dan pendapat orang lain, kukuh dalam pendiriannya, dan berani mengakui kesalahannya sebagai implikasi etis dari berbagai proses penemuan ilmu tersebut. Sehingga singkat kata, pengetahuan merupakan kekuasaan yang dapat dipakai untuk kemaslahatan manusia atau sebaliknya dapat pula disalahgunakan. Untuk itulah tanggung jawab seorang ilmuwan haruslah dipupuk dan berada pada tempat yang tepat, tanggung jawab akademis serta bermoral. Akhirnya, integrasi ilmu dalam kehidupan. Sebagai penutup, mengapa ilmu pengetahuan terintegrasikan dalam aspek kehidupan? 1, ilmu adalah kumpulan dari berbagai macam pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan penelitian yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, kenapa ilmu bisa diintegrasikan dalam aspek kehidupan? Ilmu merupakan produk dari proses berpikir manusia. Ilmu bersifat netral,
pada bagian epistemologi dan ontologi saja, sedangkan pada tingkat aksiologi, ilmu terikat dengan nilai-nilai dalam memanfaatkan dan menggunakannya tersebut. Sebenarnya demikian Pak Dokter yang dapat saya sampaikan mengenai kemanfaatan ilmu dalam integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini materinya kan tentang integrasi ilmu ya Pak ya? Integrasi ilmu dalam aspek berbagai aspek kehidupan. Oke, ada yang mau disampaikan lagi kelompok 3? Kemudian sudah ada yang hadir yang lainnya. Pak Dokter, tadi Pak memaparkan dari kelompok 3, Pak. Iya, gimana? Sudah cukup, Pak. Tadi Pak Ketua sudah memaparkan dari kelompok 3 perwakilan. Oh, gitu. Ini slide-nya udah selesai ya? Ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan untuk kelompok 3 dari pembahasan barusan. Silakan. Silakan ada. Ada yang mau disampaikan dari pemaparan kelompok 3? Tidak ada? Oke, ini yang hadir juga berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hanya 11 orang ya ini yang hadir. Saya coba biar nggak salah sebut. Nanti saya akan bagikan form kepada Bapak Ibu. Yang form itu mohon diisi. Dan form itu pun diberikan foto juga agar saya lebih welcome lebih akrab lah dengan Bapak Ibu semua sehingga tidak kaget kalau nanti bisa bertemu di sesi yang offline ya. Oke, sebelumnya saya mohon bisa diperlihatkan lagi. Tadi yang disampaikan oleh kelompok 3 itu sebenarnya bahasan yang akan dibahas oleh kelompok yang lain, yaitu kelompok 4 atau kelompok 5 ya, di pembahasan tentang tanggung jawab moral dan sosial seorang ilmuwan, itu nanti kelompok 5. Karena yang akan disampaikan di kelompok ini adalah integrasi ilmu dalam aspek kehidupan. Kalau kelompok 3 menelaah lagi, ini juga mungkin sedikit koreksi. Di kelompok 3 pembahasannya mungkin perlu diperdalam karena materi yang disampaikan justru belum arah pada tujuan ya dari materi kita. Jadi integrasi ilmu dalam konteks yang ingin dibahas di kelompok ini adalah bagaimana minggu lalu kan pembahasannya tentang integrasi secara filosofis ilmu dalam konteks ontologis, epistemologis dengan aksiologis. Itu aspek filosofisnya, Pak. Nah, sementara yang akan dibahas sekarang itu adalah aspek aspek implementatif dari integrasi ilmu sendiri dalam berbagai aspek. Nah, yang dibahas dalam kelompok ini itu kalau dalam pemahaman saya berdasarkan beberapa referensi buku itu integrasi antara ilmu, agama, budaya, teknologi. Ada 4 itu. Ilmu, budaya, ilmu dengan budaya, ilmu dengan agama, ilmu dengan ya. Nah, pemaparan ini menjadi penting. Kenapa? Karena
ini untuk menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini ternyata menunjukkan tidak ada yang dominan antara satu dengan yang lain. Semuanya saling memiliki keterkaitan. Nah, salah satu kontribusi terbesar filsafat ilmu bagi perkembangan dan kemajuan ilmu sendiri adalah filsafat ilmu itu mampu menentukan landasan filosofis bagi ilmu. Kita bicara filsafat ilmu. Jadi melihat ilmu dalam konteks filsafat secara filosofis. Nah, konteks filosofis adalah ketika berdimensi ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Nah, kontribusi yang diberikan filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu ini dijadikan menjadi instrumen penting yang bergerak menuju konteks dari pencapaian apa yang selama ini dicari oleh manusia. Nanti kita akan lihat bagaimana arsiran antara ilmu, filsafat, budaya, agama, dengan teknologi. Yang itu sebenarnya keempat hal ini ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya mungkin ingin mengajak Bapak Ibu di kelas KKI ini untuk nanti coba mendalami lagi materi tentang integrasi ilmu dalam aspek kehidupan, karena jangan sampai kita memahami salah tentang peran ilmu dalam kehidupan manusia. Jadi perkembangan ilmu dan teknologi yang sekarang sedang berkembang sangat cepat itu dengan berbagai pendekatan, dan pendekatan juga relatif baru. Ada pendekatan interdisipliner, ada multidisipliner, dan lain-lain. Bahkan orang sekarang menyebut dengan istilah integral, terintegrasi antara satu dengan yang lain. Bahkan ada orang juga menyebut bahwa bagaimana ilmu menjadi bagian dari sistem kehidupan manusia. Ilmu itu bahkan telah menjadi semacam way of life dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dalam praktek dan proses, baik itu praktiknya, baik itu prosesnya, ataupun produk-produk dari kegiatan ilmiah. Jadi kalau Bapak Ibu memahami konteks dalam kehidupan kita, kenapa kemudian terjadinya perkembangan teknologi, itu hakikatnya karena berkembangnya pengetahuan. Kenapa terjadi perkembangan pengetahuan? Karena manusia menelaah lebih mendalam ilmu yang dipelajarinya ini ternyata memberikan dampak positif dan keuntungan terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Maka manusia mendapatkan kebenaran dari ilmu yang dia kaji itu. Dan manusia pun secara sadar ataupun bahkan tidak sadar cenderung berkehidupan dengan cara-cara ilmiah, Pak. Atau sesuai dengan tuntutan dan tuntunan dari ilmiah pada umumnya. Contoh paling mudah begini, Pak. Bapak Ibu dulu ketika bicara sakit, mungkin jadul lah, dulu-dulu kalau sakit yang diingat adalah paraji atau mak berang atau apa, kalau mak berang yang suka melahirkan ya, atau ke dukun lah atau ke siapa gitu. Kalau sekarang orang sudah berorientasinya lain, Pak. Kalau sakit yang dia ingat dokter. Karena kenapa? Dokter lebih bisa dipercaya karena dia belajar, dia sekolah, dan dia juga mempelajari tentang penyakit dengan obat-obatnya. Ada sisi kepercayaan yang kita simpan kepada orang dengan kategori dan kualifikasi tertentu. Itu dalam kehidupan kita. Nah, perkembangan ilmu yang demikian pesat itu tentu saja tidak terlepas dari karakteristiknya yang semakin terbuka, inklusif sifatnya, dan terintegrasi dalam kehidupan manusia. Maka secara eksplisit, integrasi ilmu dalam berbagai aspek kehidupan ini tercermin dari pola hubungan timbal balik antara ilmu dengan aspek-aspek utama dalam kehidupan manusia sekarang. Apa itu? Budaya, filsafat, bahkan agama, yang dia menjadi salah satu institusi sakral dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Kalau Anda sering melihat podcast ataupun juga acara-acara klip-klip di Facebook ataupun juga di YouTube tentang stand up comedy contohnya, yang
kalau sudah ngobrolin tentang agama, itu sensitif sekali umat Islam itu. Ataupun bukan umat Islam saja, umat yang lain pun. Kenapa? Karena dianggap ini bagian dari proses yang ritus, norm, dan ritual itu ada dalam agama yang harus dijaga. Makanya bagaimana memahami ini? Termasuk juga mungkin dalam kehidupan kita juga sering mencampur adukan pemahaman yang keliru antara mana agama, mana budaya, mana ilmu, dan lain-lain. Karena jangan sampai begini maksudnya. Orang tidak memahami dengan benar, padahal ketiga atau keempat aspek tersebut sebenarnya saling melengkapi dan saling memberikan kontribusi besar dalam kehidupan manusia. Seperti contoh lah, bagaimana hubungan antara ilmu dengan teknologi. Bahwa ilmu dengan teknologi itu bisa disebut ada pendapat yang sering mengemuka lah dalam kehidupan kita. Bahwa teknologi itu sebetulnya bukan ilmu, bahwa tapi teknologi itu adalah penerapan dari ilmu. Ada yang menyatakan begitu. Teknologi itu merupakan ilmu, ada juga yang menyebutkan begitu, yang dirumuskan dan dikaitkan dengan aspek eksternal, seperti industri, ataupun juga aspek internal, seperti ilmu ataupun murni terapan. Bahkan ada juga pendapat yang ketiga, menyatakan bahwa teknologi merupakan keahlian yang terkait dengan realitas kehidupan sehari-hari. Jangan Anda lihat teknologi itu seperti halnya clear ataupun juga pesawat terbang dan lain-lain. Resleting yang kita pakai sehari-hari pun itu hakikatnya adalah teknologi. Resleting yang kita pakai. Kenapa resleting itu sebagai teknologi? Sederhana memang, cuma resleting doang, cuma nutup nutup baju supaya atau badan atau kulit supaya tidak terlihat. Tapi itu adalah sebuah proses mekanikal yang kalau kita telaah itu memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia. Jadi teknologi itu jangan dikira hanya bentuk-bentuk yang sifatnya bentuk teknologi yang besar seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini kita bisa lihat aspek-aspek ini untuk kita telaah. Jangan sampai ada kesalahan cara berpikir kita untuk melihat bahwa teknologi itu ternyata tidak ada hubungannya, padahal dia memiliki keterkaitan antara satu hal dengan hal lain. Oke, nah Bapak Ibu, ini mungkin juga untuk masukan dari kelompok 3, jadi pembahasannya juga silakan diperdalam tentang bagaimana hubungan ilmu dengan agama, ilmu dengan budaya, ilmu dengan filsafat, termasuk ilmu dengan teknologi. Karena ini bagian penting dari pemaparan tentang integrasi ilmu dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Oke, lalu kita juga harus telaah bagaimana hubungan antara ilmu dengan budaya. Bagaimana budaya itu bisa berkembang. Kita pahami bahwa ilmu merupakan bagian dari pengetahuan, dan pengetahuan merupakan unsur dari kebudayaan. Dan kebudayaan itu hakikatnya adalah seperangkat sistem nilai, tata hidup, ataupun juga sarana bagi manusia dalam kehidupannya, sehingga dia memiliki kontribusi juga dalam kehidupan manusia. Kebudayaan nasional contohnya, merupakan kebudayaan yang mencerminkan aspirasi dan cita-cita suatu bangsa yang diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang budaya, berarti kita cerita tentang bagaimana aspirasi dan cita-cita dari suatu bangsa itu dapat diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Nah, bagaimana posisi ilmu ketika berada dalam konteks kebudayaan? Ternyata ilmu dengan budaya itu saling mempengaruhi. Ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung terselenggaranya pengembangan budaya nasional. Ilmu pun merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak dari suatu bangsa. Sehingga ketika bicara tentang budaya itu sendiri, pengembangan budaya secara masif akan bisa dilakukan ketika menggunakan kaidah-kaidah itu. Jadi semua unsur kebudayaan itu harus diberi otonomi untuk menciptakan paradigma mereka sendiri. Nah, kita bisa melihat hari ini begitu masifnya perkembangan budaya-budaya baru hasil dari contoh pandemik di era COVID-19 ini.
perilaku-perilaku yang terjadi di sekitar kita ini seharusnya menjadi sebuah fenomena yang positif juga untuk kehidupan kita. Dan kita telaah. Seperti contoh, kenapa menggunakan masker? Itu kasusnya, itu ditelaah, diobservasi, diteliti, sehingga ditemukan bahwa virus yang menghasilkan, yang menyebabkan orang terkena COVID-19 itu ternyata diantaranya itu lewat udara. Maka harus menggunakan masker. Dan penggunaan masker hari ini sudah jadi budaya. Bahkan ada selentingan parodi gitu, bukan parodi ya, jokes gitu. Nanti mah kalau Lebaran kayaknya bukan Pak Alus-alus baju, tapi Pak Alus-alus masker. Kenapa? Karena yang terlihat sekarang bedanya maskernya bentuknya kayak apa? Sekarang udah macam-macam lagi bentuknya. Termasuk juga budaya social distancing contohnya, atau budaya cuci tangan. Ini bagian dari proses bagaimana manusia menemukan hasil-hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu terutama, untuk menjadi budaya tersendiri. Seperti hari ini. Oleh sebab itu, di sini manusia memiliki peranan bagaimana mengintegrasikan antara ilmu dengan dengan budaya. Nah, Bapak Ibu, nanti juga akan kita ketemukan adanya hubungan antara seperti teknologi dengan budaya. Hari ini orang sudah tidak aneh. Kalau teknologi yang paling kita kenal sekali, yang dekat dengan hidup kita itu handphone, Pak. Kalau orang bicara handphone, sekarang kayaknya jarang orang yang punya cinit-cinit. Jarang sekali. Ketika pertanyaan pertama, kalau misalkan Anda ketemu dalam sebuah forum, nomor WA-nya apa ya? Ya WA Anda kan nggak mungkin di handphone cinit-cinit. Ini menunjukkan bahwa memiliki WhatsApp dengan handphone Android itu sudah jadi budaya. Dan budaya yang kayaknya tidak bisa ditolak, ini bagian dari proses bagaimana berkembangnya teknologi. Sehingga teknologi menghasilkan budaya di satu sisi, sementara teknologi pun dihasilkan dari perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang luar biasanya adalah bahwa apa yang kita hari ini lakukan pun sebenarnya adalah produk dari teknologi, produk dari ilmu, produk dari budaya. Yang kita lakukan sekarang. Tidak bisa tidak, Bapak Ibu. Contoh kecil deh. Bapak Ibu yang hari ini masih menganggap mobil menjadi barang mewah, sepertinya harus mikir 2 kali, Pak. Mobil itu sekarang bukan barang mewah, barang biasa. Kenapa barang biasa? Karena memang tuntutannya sudah biasa. Sekarang kalau orang punya mobil, tidak lagi dilihat, kenapa kamu punya mobil? Oh iya, pantas kamu PNS, jadi punya mobil. Enggak juga. Sekarang orang sudah bicara kebutuhan. Mungkin anaknya ada 3, atau anggota keluarganya lebih daripada 4, yang tidak mungkin dia pakai kendaraan bermotor, seperti hanya motor dia pakai untuk kebutuhan dia sehari-hari. Oleh sebab itu, kita lihat bahwa perkembangan ini saling terintegrasi. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah anomali yang terjadi, Pak. Kalau dulu di abad pertengahan itu sekitar abad 6 sampai ke 14 ya. Orang itu menjadikan agama itu dengan ilmu itu bersatu, Pak. Tapi setelah abad pertengahan, ilmu melepaskan diri dari agama. Tapi kita juga harus tanya dulu, ilmunya ilmu apa, agamanya agama apa. Nah, kalau misalkan Anda baca dalam sejarah filsafat dan perkembangan ilmu pengetahuan, kita akan temukan bahwa kenapa terjadi pelepasan, bahasa dulunya, sekularialisasi antara ilmu di satu pihak dengan agama di pihak lain. Karena ternyata agama dalam konteks waktu itu mengekang cara-cara berpikir ilmiah ilmu, sehingga agama memandang bahwa setiap yang ditemukan dari ilmu yang berbeda dengan pemahaman agama, maka itu adalah, bahasa kita mungkin ya, kafir, murtad, gitu bahasa. Saking banyaknya di agama Katolik waktu itu, di agama Kristen ya, namanya Katolik, ternyata banyak sekali sikap-sikap yang arogan dari para, sebutlah, para pemuka agama gereja waktu itu terhadap produk ataupun juga ilmuwan-ilmuwan, sehingga membuat
orang menganggap agama itu ternyata tidak membuat perkembangan hidup manusia itu menjadi lebih maju. Maka apa yang harus dilakukan? Mau tidak mau, agama tidak memiliki peranan dalam kehidupan manusia kecuali urusan private, urusan dia dengan Tuhan. Tapi untuk urusan dunia, artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sorry to say, Anda harus berpisah dengan kita. Makanya kalau Anda lihat di abad-abad pertengahan ke sini, banyak ilmuwan, baik sains ataupun juga sosial, yang tidak memiliki agama, karena memang mereka menganggap agama tidak memiliki kontribusi dalam kehidupan sains. Sementara sains itu dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang Bapak Ibu, bukan sekarang lah, beberapa 20 tahunan terakhir, sudah ada keinginan bagaimana mengintegrasikan ilmu, teknologi, dan budaya itu dengan agama. Makanya tidak heran kalau kemudian Albert Einstein itu dalam sebuah tulisannya dia menyebut, dan ini sangat terkenal sekali, tentang religion without science is blind, science without religion is lame, atau paralyzed. Agama tanpa ilmu itu buta, dan ilmu tanpa agama itu lumpuh. Ini disebutkan oleh seorang Albert Einstein, seorang saintis yang dia sangat yakin bahwa manusia itu tidak bisa melepaskan kehidupannya dengan kehidupan agama. Tetapi persoalannya justru di dalam kehidupan kita ada perilaku-perilaku yang harus diakui. Ada perilaku-perilaku kita dalam beragama justru menjauhkan diri dari teknologi, menjauhkan diri dari ilmu pengetahuan, bahkan menjauhkan diri dari persoalan filsafat. Karena mereka menganggap ilmu, filsafat, dan budaya itu tidak ada arsirannya dengan agama. Maka Anda akan bisa lihat bagaimana eksklusifnya para pemeluk agama yang melihat agama hanya dari sisi agama saja tanpa terintegrasi dengan ilmu, filsafat, dan budaya. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu, pembahasan kita dalam konteks filsafat ilmu sekarang itu adalah bagaimana memahami aspek filosofis ilmu dari sisi ontologis, epistemologis, dengan aksiologis, sehingga kita akan menjadi manusia yang terbuka terhadap perbedaan, menjadi manusia yang terbuka dengan perubahan, menjadi manusia yang terbuka dengan perkembangan teknologi, perkembangan dan kecanggihan teknologi yang sekarang terjadi. Jangan justru sebaliknya, kita hanya sebagai penonton, hanya sebagai pengguna, users, atau kita hanya sebagai market saja, sehingga tidak pernah terbayangkan bahwa sebetulnya kita juga bisa sebagai produsen dari teknologi, dari budaya, termasuk juga dari aspek filsafat ataupun juga ilmu. Nah, itulah mungkin paparan saya yang berkaitan dengan integrasi ilmu dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Yang mungkin nanti boleh membantu kelompok 3 untuk coba perbaiki kontennya. Ya. Terakhir dari saya, arsiran dari ilmu, filsafat, agama, teknologi, dan budaya adalah bahwa mereka sama-sama memiliki satu tujuan. Tujuannya adalah tentang kebenaran. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, kebenaran itu bagian hakiki dari perjalanan kehidupan manusia. Setiap manusia selalu yang dicari adalah apa yang benar untuk dirinya. Kalaupun ada orang yang hari ini dalam perkembangannya dia mendapatkan hal yang belum benar, tapi dalam lubuk hati yang paling dalam yang dia miliki, pasti dia akan sangat-sangat mencari mana sisi benar dari apa yang dia cari selama ini. Jadi jangan sampai manusia membohongi hati nuraninya hanya untuk sesuatu yang dianggapnya itu benar, tapi bukan kebenaran yang hakiki. Oke, saya pikir itu sebagai pengantar, dan karena tidak ada yang tanya jawab, saya mungkin juga mohon kepada semua anggota kelompok anggota kelas di HKI ini juga bisa punya kontribusi untuk di perkuliahan. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan.
Ada? Assalamualaikum, Pak Dokter. Salam. Mangga, saya. Ya, sarang Pak Kusnadi, Pak Dokter. Pak? Sarang Pak Kusnadi, Pak Dokter. Oh, Pak Kusnadi. Mangga, Pak Kusnadi. Gini, Pak Dokter, betul apa yang disampaikan oleh Pak Dokter. Saya merasa saya ini punya kemampuan. Tapi kenapa saya malah jadi pembeli saja, bukan jadi penjual. Jadi ide-ide yang saya punya itu, saya sulit sekali untuk menuangkannya dalam tulisan, Pak Dokter. Caranya bagaimana, Pak Dokter? Supaya kita berani, minimal berani aja dulu. Berani untuk menulis. Menulis apa maksudnya, Pak? Menulis ya seperti makalah, jurnal, atau yang lainnya lah. Oh iya. Kalau Bapak background-nya selama ini apa, Pak? Saya di PNS, di penyuluh, Pak. Oh, penyuluh. Wah, kalau penyuluh mah, Ya. Pak, itu tantangan, bukan tantangan lagi, memang kerjaannya, Pak. Ya, betul, makanya saya mau tanya sama Pak Dokter. Oke. Jadi saya jangan jadi ingin jadi produsen lah sayanya. Ya, ya. Oke. Pertanyaan saya mungkin tidak langsung saya jawab, Pak, tapi saya ingin berikan sebuah ilustrasi. Kalau saya tanya balik gitu contohnya, tapi tidak usah dijawab, Pak. Kenapa Anda makan dan Anda justru kalau lapar, Anda mencari makanan. Padahal kita tahu makanan nggak pernah datang ke kita langsung, tapi kita yang nyari malah gitu. Malah kalau sudah waktunya makan, otomatis perut lapar, tangan dan kaki bergerak, kalau perlu buka handphone, cari aplikasi, kalau kita nggak kemana-mana karena kita kesibukan, saya pengen dapat yang online. Itu ilustrasi yang menunjukkan bahwa aspek kebutuhanlah yang membuat kita bergerak, Pak. Kalau selama ini mungkin tadi Pak Kusnadi sebagai seorang PNS penyuluh, tapi masih merasa menjadi market ya, pasar pengguna atau penikmat dari teknologi atau penikmat dari sesuatu, karena mungkin belum tersentuh aspek kebutuhannya, belum menjadi sebuah kepentingan untuk dijadikan bagian dari kehidupan. Maksud saya begini, Pak. Seperti contoh guru lah, kalau di pendidikan guru. Guru itu, Pak, ada kategorinya, Pak. Ada kategori guru biasa, ada kategori guru luar biasa, ada guru yang memang biasa enggak, luar biasa juga enggak. Kayaknya di semua aspek profesi ada yang kayak gitulah, ya. Mungkin di penyuluh juga ada penyuluh biasa. Penyuluh biasa itu mungkin yang penting asal kerja, ngabsen, ngerjain tugas, biasa lah udah. Ada juga yang luar biasa. Kalau luar biasa, dia mengerjakan sesuatu itu dengan benar dan dengan penuh juang. Bahkan di atas standar, itu luar biasa. Tapi ada juga yang luar biasa enggak. Biasa juga kayaknya enggak juga gitu. Jadi nggak ada prestasi sama sekali. Nah, saya ingin melihat dari sisi itu dulu, Pak. Bahwa boleh jadi itu dimulai dari kita belum memberikan sisi kebutuhan terhadap apa yang tadi Bapak sebut, ingin menulis, ingin apa. Sebetulnya ini rumus untuk apapun sebetulnya. Jadi maksud saya begini, apakah di profesi yang Bapak lakukan hari ini, ataupun juga di profesi Bapak Ibu sekarang, dengan cara apa kita bisa berkontribusi? Kalau misalkan kita tidak bisa memberikan apapun, paling tidak jangan merusak apapun. Ini mah memberikan kontribusi tidak, tapi merusak sering gitu. Ini juga jadi soal. Nah, oleh sebab itu, saya ingin mengatakan, tadi yang disampaikan oleh Pak Kusnadi, mungkin Bapak perlu menumbuhkan kebutuhan terhadap sesuatu yang selama ini belum dilakukan. Dan belum memberikan sisi penting gitu. Tidak mendapatkan sisi urgensi dari situ. Seperti gini, Pak. Kalau misal Bapak dan Ibu hari ini kuliah S2, kemudian Bapak Ibu dulu sebelum kuliah S2, ya tradisi membacanya lemah,
tradisi menulisnya juga lemah, tradisi literasinya juga mungkin belum kuat. Ketika Bapak Ibu sekarang masuk kuliah S2, sebetulnya memasuki tantangan untuk menuntut bahwa yang namanya menulis, membaca, berdiskusi, itu bagian dari kebutuhan. Karena tuntutannya itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak memanfaatkan situasi perkuliahan ini untuk meningkatkan skill, meningkatkan knowledge, meningkatkan kompetensi, berarti ya maaf kata, kita berarti kurang begitu memanfaatkan fasilitas kita untuk bisa belajar. Munculkan dulu kebutuhan, Pak. Ada hot button bahasanya. Hot button itu sesuatu yang datang dari dalam yang membuat kita mau bergerak. Dan jangan lupa, kita tidak bisa dipaksa orang. Kesadaran itu harus mulai dari pemahaman diri sendiri. Makanya kalimat paling mudahnya adalah seperti yang banyak dikutip oleh para sebutnya itu filosof dan juga ahli sufi. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhan. Artinya apa? Menjiwai terhadap diri akan membawa efek terhadap kebutuhan apa yang harusnya dilakukan. Boleh jadi selama ini belum munculnya kesadaran itu akibat kurang merenungkannya terhadap kebutuhan itu dari diri sendiri. Perlu dialog antara diri kita dengan diri kita sendiri. Perlu kita berdamai dengan diri kita. Mungkin saja ada yang belum kita bisa berdamai, Pak. Sehingga hari ini kita masih menganggap itu belum kebutuhan. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dokter. Terima kasih banget. Oke, mangga Bapak Ibu. Ada Pak Kusnadi. Oke. Ada Ibu Sri Indrayanti, ada Bu Elis, ada Pak Firdaus, Pak Ilham, Pak Kusnadi. Oke. Kemudian Ibu Hera. Ini Bu Hera ada nih, Bu Hera. Ada Seth. Ya, tadi sinyalnya jelek, Pak. Lagi. Oke. Seth Lukman. Agus Priyatna. Oke. Febrian. Oke, yang hadir itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari daftar hadir yang tertera di absen 29. Masya Allah. Benar banget ya. 29 yang hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang. Dari 29. Berarti nggak nyampe setengahnya itu yang hadir, Pak. Ya. Kenapa saya sering absen begini? Sebab saya berharap Bapak Ibu punya motivasi tidak hanya sebatas tidak hanya sebatas perkuliahan saja, Pak, tapi memang didasari oleh kebutuhan. Karena kalau misalkan cuma cerita kuliah penting gitu, kita tempoyo orang bergogoleran ge mau ngapalin. Ya bisa baik, Pak, sangat mungkin sekali. Cuma kan harusnya justru kontrolnya itu artinya self controlnya ada di kita, Pak, bukan di dosen. Jadi kalau berbeda Bapak Ibu piramidanya antara perkuliahan Bapak Ibu yang sudah dewasa dengan anak yang masih perlu bimbingan gitu. Kalau anak perlu bimbingan itu persentase guru itu lebih ke 90% itu mengendalikan siswa. Tetapi kalau misalkan sudah dewasa seperti ini, self controlnya bukan di dosen. Self controlnya ada di diri Bapak Ibu sendiri. Makanya memahami perkuliahan ini kalau bukan karena kesadaran terhadap pentingnya perkuliahan, maka orang tidak akan tergerak untuk mau melakukan perubahan untuk dirinya, melihat situasi dan adaptasi baru dengan perkuliahan. Itu pun perlu perenungan, Pak, perlu perenungan. Saya melihat mudah-mudahan pernyataan saya salah gitu. Jadi
dari absensi yang begitu banyak, tapi yang hadir begini, mudah-mudahan ini bukan bukan hanya sebatas formalitas. Maaf Pak Dokter. Ya. Yang ikut UTS hanya 16 orang Pak Dokter. Jadi yang 13 orang itu tanda tanya itu. Itu dia. Makanya, dari data 2 gitu. Betul. Di saya juga ada Pak datanya. Makanya yang ada aja, yang adalah. Nggak usah, yang nggak ada mah nggak usah dipikirin lah. Karena bergerak sesuai dengan yang normatif aja lah. Oke, yang pasti Bapak Ibu ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir sekarang, saya mungkin selain ingin menyampaikan tentang kondisi perkuliahan, bukan berarti apa-apa Pak, karena ada kepentingan juga untuk saya menyampaikan tentang tugas yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu. Kita sekarang kan pertemuan ke-11 ya, pertemuan ke-11. Pertemuan terakhir kita itu pertemuan ke-14 Pak. Berarti ada 2 kali pertemuan lagi, yaitu pertemuan ke-12 dan 13 sebelum UAS. Gitu. Nah, pertemuan ke-12 itu untuk kelompok 4, dan untuk pertemuan ke-13 itu untuk kelompok 5. Dan setelah itu selesai, ya tidak ada lagi. Tinggal nanti saya review dari pertemuan pertama sampai dengan terakhir, sekaligus mungkin saya ingin menyampaikan juga hal-hal yang menurut saya penting untuk terkait dengan tugas. Saya ingin memperlihatkan sebuah slide untuk Bapak Ibu, dan slide ini sebenarnya sudah sering saya tampilkan, tapi ini menjadi gambaran karena saya belum menyampaikan secara keseluruhan isi dari slide ini. Karena ini tentang tugas saja sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar, itu ada, saya sering mengungkap ini kenapa, karena tadi ya Pak, self control mahasiswa yang sudah pasca itu ada di dirinya masing-masing, bukan di dosen. Di dosen hanya menyampaikan, Bapak Ibu ini loh clue-nya, ini loh petunjuk-petunjuknya, mangga silahkan gali sendiri, mangga untuk dipelajari lagi, karena ini bagian dari proses untuk mendalami materi, tidak di proses perkuliahan. Pertama, yang belum saya sampaikan itu tentang mini research, ini belum saya sampaikan. Mini research. Kemudian juga analisis artikel juga saya belum sampaikan. Yang sudah saya sampaikan baru di pertama resume artikel dan presentasi, saya pikir ini sudah berjalan sampai sekarang, walaupun ini juga yang menjadi kendala dalam sesi diskusi itu adalah pemaparan dari tiap orang di tiap kelompok itu yang sepertinya belum maksimal juga. Saya berharap di sini semua orang yang tertera di dalam daftar nama itu juga berkontribusi menyampaikan apa yang dia tulis. Persoalan apakah menyampaikannya membaca teks atau itu lain cerita lah. Yang penting ada keinginan atau kemauan saja itu sudah bagus. Kemudian terkait laporan buku ini sudah juga saya sampaikan. Walaupun ada beberapa di antara mahasiswa juga ada yang belum laporan tentang bukunya, padahal bukunya banyak banget tuh yang namanya filsafat ilmu. Ya, saya sih nunggu saja ibarat kiper nunggu bola datang gitu. Nggak bakalan saya nyamperin bolanya jauh-jauh kan gitu. Ini laporan buku, beberapa orang bahkan ada yang sudah mengumpulkan juga. Terima kasih yang sudah mengumpulkan. Nah, untuk resume mingguan ini yang weekly ini mohon karena pertemuan kita setiap minggu, jadi di resume Pak 3 lembar per materi, ditulis tangan, dari berbagai referensi silakan dicari. Ditulis di kertas A4, yang bisa lupa, saya mengingatkan saja. Jadi, sudah waktunya UAS, Pak, ibarat lawang Sigontaka, tos tutup, Pak. Gitu. Jadi, Anda mau ngumpulkan berjubel-jubel juga sudah habis waktunya. Mumpung sekarang masih ada kesempatan, Bapak Ibu mengerjakan tugasnya, silakan. Kalau ada pertanyaan, apakah ada nggak perbedaan penilaian antara yang mengerjakan dengan yang tidak? Saya pastikan ada, Pak. Ya, saya ingin, walaupun saya tidak bisa adanya Rasulullah, paling tidak kalau ada ukuran-ukuran gini, masa sih yang mengumpulkan dengan yang tidak diberi nilai yang sama? Gitu. Ini. Jadi
yang belum saya sampaikan itu 2, mini research dengan analisis artikel. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan saya akan sampaikan ketentuan mini apa, analisis artikel juga apa, kemudian apa saja tugasnya. Yang pasti kalau untuk 2 ini, mini research dengan analisis artikel itu ditulis di ketik, Pak. Diketik, tapi saya tidak akan memberikan toleransi jika ada tugas yang sama pengerjaannya. Jadi kalau misalkan ada tugas yang sama pada saat Bapak Ibu mengumpulkan tugas sama itu begini Pak, isinya yang sama, masalah font dan jenis fontnya bisa beda-beda, tapi isinya harus berbeda lah satu sama lain. Untuk ini research dengan artikel, sehingga nanti tugas yang terkumpul itu mini research, resume mingguan, analisis artikel dengan laporan buku ada 4, plus dengan analisis tentang presentasi, dan satu lagi adalah kehadiran. Jadi nanti ada 6 kategori penilaiannya: kehadiran, kemudian presentasi, mini research, resume mingguan, analisis artikel, dan laporan buku. Dan ini dikerjakan dalam waktu 1 semester, 4 bulan, Pak. 4 bulan. Jadi Bapak Ibu yang dulu pernah kontak-kontak ke para pimpinan untuk membuat saya, ya karena memang ini tidak dikerjakan sekarang-sekarang. Maksudnya bukan dikumpulkan sekarang-sekarang, kecuali yang presentasi saja. Tapi itu nanti menjelang UAS. Menjelang UAS. Supaya nanti kalau misalkan Bapak Ibu mengerjakannya rajin, dari mulai sekarang dikredit, Pak, ibarat kredit ya namanya. Ya kan kita mah biasa ya kalau kredit mah ya, Pak. Yang buka kulkas, buka duit gede ya kredit. Ini juga sama, pola kredit juga saya terapkan dalam tugas. Cuma self control-nya ada di kita semua, Pak, bukan di dosen. Mudah-mudahan kedewasaan kita dalam memahami tugas kita sebagai mahasiswa membuat kita ada motivasi untuk mau melakukannya. Saya sangat berharap Anda sebagai angkatan 2 menjadi contoh teladan baik untuk generasi penerus pasca yang akan datang, sehingga aura yang muncul adalah aura positif, bukan aura yang negatif. Itu saja mungkin Bapak Ibu, di minggu ini saya sudah menyampaikan sesi diskusi dan juga pemaparan untuk kelompok 3. Dan mudah-mudahan kelompok 4 lagi untuk di waktu yang akan datang. Dan terima kasih atas kesempatannya. Dan kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kalau pertemuan minggu depan tidak tatap muka. Minggu depan tatap muka nggak, Pak? Belum tatap muka. Seharusnya hari ini Pak Dokter tatap muka. Oh, iya. Betul. Berarti minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan aja, Pak ya. Ya. Oke lah. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah untuk menjalani aktivitas kita di hari-hari mendatang. Terima kasih. Oke, silakan live saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.